Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, kami dari kelas 7G akan menampilkan sebuah drama yang berjudul The Adventure of Oxygen. Jadi, di dunia ini banyak sekali unsur materi berbentuk gas. Dan 16% dari unsur materi berbentuk gas tersebut adalah oksigen atau O2. Namun karena debu ruang angkasa yang menghalangi atom-atom O2 untuk bersatu, maka makhluk hidup tak bisa bernapas di luar angkasa. Lalu bagaimana dengan oksigen yang biasa dihirup makhluk hidup, apalagi manusia seperti kita di bumi ya? Yuk simak perjalanan pot oksigen kita yang melewati banyak organ. Hai, kami adalah oksigen. Di luar ruangan, kami terbebas kemana saja karena partikel-partikel kami sangat berjauhan sebagai gas. Oksigen yang bertebaran di langit ini merupakan hasil modifikasi dari karbon dioksida atau CO2 lewat fotosintesis tanaman. Oh, lihat, ini ada sebuah lorong dengan rambut hidung dan... Lihat, semakin ke dalam semakin hangat serta terdapat lendir di sana. Para oksigen sekarang berada di lorong hidung. Di sana kita menemukan banyak rambut hidung dan lendir hidung yang berguna untuk menyaring kotoran dan menjaga suhu lubang hidung agar tetap hangat. Aduh, lebatnya. Tahukah kamu bahwa upil yang sering kita sebut adalah kumpulan-kumpulan debu yang masuk dan menyatu dengan lendir saat bernafas? Di sini pula ada bekas darah yang mengering. Jika mimisan, berarti kita terlalu dalam mengorek hidung atau ada masalah pada hidung sehingga pembuluh kapiler pecah pada dinding hidung yang lembut. Hidung bagian dalam merupakan bagian yang halus, bahkan bagian ujung hidung terbuat dari tulang paling rapuh, yaitu tulang rawan yang mudah patah. Jalannya panjang banget ya. Kali ini oksigen berada di trakea. Di sini ada cincin tulang rawan, yaitu trakea. Kalian semua jalan, makin manusia pria pubertas, aku semakin... Jakun. Jakun merupakan bagian dari trakea yang terbuat dari tulang rawan yang semakin timbul saat masa pubertas pria. Saat ini mereka menuju bronkus. Selagi menunggu para oksigen melewati bronkus, penasaran tidak sih bagaimana kondisi oksigen yang ada pada tubuh perokok pasif dan perokok aktif yang sudah tercampur karbon monoksida dan dioksida? Seperti yang bisa dilihat, mungkin inilah gambaran gas yang ada dalam tubuh perokok. Untuk perokok aktif lebih gelap, yakni di sebelah kanan. Perokok pasif lebih terang, yakni sebelah kiri. Perlu diketahui bahwa perokok aktif ialah yang merokok dan perokok pasif adalah yang menghirup asap rokok. Kami bukan oksigen biasa saat dia menghisap tembakau hitam. Ia membuat anaknya menghirup dan hanya dia yang bisa mencegahnya. Siapa kamu? Kau tidak tahu siapa saya? Enggak, emang kamu siapa? Akulah Epiglotis. Lalu siapa di belakangmu? Kalian tidak tahu lagi siapa di belakangku? Enggak lah, kami aja di sini masih baru. Inilah debat antara oksigen dan epiglotis. O2 kita sekarang berada di antara tenggorokan sebagai tempat pernafasan dan kerongkongan sebagai tempat pencernaan. Kok geser? Kenalkan, kami makanan. Kalian ngapain? Ini bukan wilayah kalian. Gemuruh apa ini? Suara apa itu? Tarik kembali keluar mulut. Hai Tuan Makanan, izinkan kami menarik Anda. Apa? Menarik kami? Ya, jika tidak sinus orang ini akan semakin terasa nyeri. Tidak. Apa yang sebenarnya terjadi? Epiglotis adalah katup antara tenggorokan dan kerongkongan yang bertujuan mencegah makanan masuk ke dalam tenggorokan. Jika ada seseorang makan atau minum sambil berbicara atau bernafas, alhasil epiglotis akan terbuka dan kunyahan makanan atau minuman akan masuk pada kerongkongan dan tersedaklah jadinya. Dah, epiglotis, jangan suka terpeleset ya. Aku diatur oleh udara yang masuk, bukan karena kemampuanku sendiri. Oh, begitu ya? Baiklah, kami pergi dulu. Perjalanan panjang di bronkus melewati trakea, mengalami tersedak,
Sekarang mereka berada di cabang bronkus, yaitu bronchiolus. Mereka harus juga memilih cabang yang mana untuk menuju labirin alveolus. Lihat, ada 2 jalan bercabang. Ini bronchiolus kan? Iya, kayaknya. Soalnya tadi Jagun memberitahu jalan ke cabang bronchiolus. Ya udah, ayo masuk. Ruangan ini seperti labirin. Oksigen kita sekarang ada di dalam organ terakhir di paru-paru, yaitu alveolus, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ikuti saja alurnya. Oke, siapa takut? Siapa? Siapa lagi kalian? Sepertinya orang yang oksigen kita masuki mengidap pneumonia. Pneumonia adalah penyakit di mana bakteri pneumonia menghasilkan lendir yang memenuhi virus sehingga pertukaran oksigen dan karbon dioksida tidak dapat berlangsung. Selamat datang, wahai oksigen yang manis. Apa kalian? Tolong beri kami jalan. Apa? Jalan? Lo jalan, habis hidup lo. Berani banget kalian. Udah pintar cari gara-gara kalian. Lo kalau kesini, mikir dong. Biar kami lewat. Oksigen bebal. Cepet serung. Bunuh oksigen sampah itu. Pneumonia adalah penyakit paru-paru yang sebenarnya akut dan sulit disembuhkan karena menyebabkan ulah dinding alveolus infeksi. Mau siapa? Gak usah ikut campur. Tutup mulut buangan. Buangan. Gua tempatnya, kalian sampahnya. Oh, jadi lo yang mau ngelanjut kita. Peduli apa gue? Serang. Abang lo lagi. Woi, maju lo sini. Jangan coba-coba mundur. Matiin dulu gua. Leukosit adalah bagian dari sel darah putih yang membentuk kekebalan tubuh dengan menyerang penyakit atau benda asing dalam tubuh. Salah satu jenis leukosit adalah basofil dan eosinofil. Terima kasih, leukosit. Bukan masalah, sudah menjadi tugas kami. Sekarang kalian bisa lewat untuk bertukar posisi. Baik. Sekali lagi, terima kasih. Oksigen, akhirnya kita bisa bertemu. Dari tadi kami di sini jalan sel darah merah. Kami di sini awalnya dikejar pneumonia, tapi oksigen kami terjatuh dan mati di tangan pneumonia. Benar, kami akhirnya datang menuju kemari terpaksa tanpa oksigen. Iya, karbon dioksida seperti kami harus cepat ditukar dengan oksigen. Lagi pula para elektrosit juga harus bekerja sesuai siklusnya. Jika sel darah merah seperti kami tak bekerja, maka darah vena yang kotor akan selalu pada paru-paru tidak bisa dikeluarkan. Ya, karena itulah kami harus bekerja. Jika pneumonia menghalangi proses pertukaran, maka manusia ini entahkan bagaimana jadinya. Baiklah, kalau begitu kami pamit dulu ya. Ya, kami juga harus segera dikeluarkan. Kami tak mau jadi zat berbahaya bagi manusia ini. Wah, jadi seperti ini nanti kerja kita karbon dioksida. Ya, betul. Para oksigen, selamat sudah berada sejauh ini. Selamat karbon, ayo keluar. Kami juga harus pergi. Proses pertukaran pada alveolus melibatkan oksigen yang bertukar dengan karbon dioksida secara bertahap. Nantinya karbon dioksida itu akan menjadi bahan fotosintesis tanaman yang kemudian dari hasil fotosintesis itu dikeluarkanlah oksigen dan glukosa. Jika karbon dioksida tak segera dikeluarkan, maka akan menjadi zat yang berbahaya untuk tubuh manusia. Semuanya, sekian penampilan dari kami kelas 7G. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.